Hai semuanya, jadi di video ini bakal bahas tentang review singkat dari film yang berjudul The Great Debaters yang diproduksi oleh Todd Black dan rilis atau tayang di tahun 2007. So, keep watching. Film ini terinspirasi dari kisah nyata atau based on true story, berlatar belakang di Texas pada tahun 1930-an. Cerita ini dimulai dengan Mr. Tolson yang mencari dan akhirnya memilih Henry, Hamilton, Samantha, dan James sebagai anggota debat untuk Wiley College. Mereka memenangkan lebih dari 100 kompetisi debat. Namun sayangnya, Hamilton memutuskan mengundurkan diri atas perintah ayahnya. Perjalanan mereka tentunya tidak berhenti sampai di situ. Samantha mengisi kekosongan dan akhirnya memenangkan kompetisi debat melawan Oklahoma University bersama dengan Henry. Kompetisi ini menjadi titik balik bagi Wiley College untuk dapat mengikuti kompetisi debat melawan Harvard University. Akankah mereka keluar sebagai pemenang? And the winner is... Dalam The Great Debaters, terdapat 5 karakter utama. Yang pertama ada Melvin Tolson, seorang guru sekaligus pembimbing tim debat di Wiley College. Peran ini dikatakan sosok yang pantang menyerah, bisa dilihat dalam scene 1 jam 12 menit, di mana Melvin Tolson tidak menyerah untuk terus mengirim anak bimbingannya dalam debat di kompetisi debat lainnya. Walaupun kegiatan tersebut sudah dilarang oleh dekan Wiley College. Berikutnya ada Henry Lau, seseorang yang sebenarnya sangat cerdas dan seorang intelektual dalam berbagai argumen yang ia sampaikan. Argumen kuat yang ia lontarkan dalam menit 45:37 detik beserta fakta valid yang ia sampaikan membawa Wiley College sebagai pemenang di kompetisi debat itu. Nah, dia ini adalah satu-satunya wanita dalam kelompok debat Wiley College yang terang-terangan menjadi saksi biru adanya kesetaraan gender yang ditonjolkan dalam film ini. Samantha membuktikan dengan argumen kuat dan semangat yang tinggi, sukses membuat para hadirin berhasil menyuarakan apa yang seharusnya menjadi hak yang didapatkan oleh mereka. Oke, kita lanjut ke tokoh selanjutnya yang tidak kalah penting, yaitu James Farmer. Digambarkan sebagai pribadi yang cerdas namun kurang percaya diri. Hal ini dibuktikan pada 1 jam 24 menit 40 detik di mana ia terlihat sangat gugup dan kurang percaya diri, padahal seperti apa yang dikatakan oleh Smart Broken di Scan 1 jam 7 menit 6 detik bahwa James adalah peneliti terbaik yang mereka punya, harusnya ia percaya diri. Dan tokoh yang terakhir adalah James Farmer SR, sosok yang peduli akan keluarganya. Ini dibuktikan pada menit ke-50 46 detik ketika mobil yang dikendarai oleh keluarga Farmer menabrak seekor babi milik orang kulit putih hingga mati. Setelah masuk ke dalam mobil, kita dapat melihat kekhawatiran sang ayah karena anaknya yang tidak mendengarkan perkataannya untuk segera masuk ke dalam mobil karena akan sangat membahayakan nyawa James J. Oke, kali ini dengan saya Rosa bakal bahas tentang kompetensi kepribadian guru pada tokoh Melvin Tolson. Nah, dapat dilihat pada menit 11:58 dalam sebuah ruangan di mana ia dan muridnya mempersiapkan kelompok untuk mengikuti ajang debat antar kampus. Nah, dari sikap tegas yang ia miliki, ia menuntut kepada muridnya untuk mampu berbicara dan memberikan argumen yang tepat serta mampu memulai pembicaraan di awal debat dan sampai menyelesaikannya. Nah, sesuai nih dengan apa yang disampaikan Borlaug yang dikutip oleh Mubin Shah, mendefinisikan kompetensi sebagai the ability of a teacher to responsibly perform his or her duties appropriately, yang artinya kompetensi merupakan kemampuan seseorang atau guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Nah, ini sejalan dengan sikap bertanggung jawab yang diberikan Mr. Tolson untuk dapat membantu anak bimbingan debatnya untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang mereka miliki. Saya Tika, saya akan sedikit membahas tentang kompetensi kepribadian. Kita lanjut nih ke scene selanjutnya. Lagi-lagi bertemu dengan Mr. Tolson di mana dia adalah seorang guru dan pembimbing debat di Wiley College. Dia menunjukkan lagi nih sikap yang bisa dipuji, yaitu sikap pantang menyerahnya dan tidak boleh berkecil hati, apalagi sampai pesimis selama masih ada jalan keluar. Lainnya, kenapa kita tidak mencobanya? Ini tuh sejalan dengan apa yang Al-Ghazali sampaikan, yang dimana seorang guru itu harus menjadi teladan dan contoh bagi murid-muridnya.
Kita lanjut ke kompetensi kepribadian guru yang terakhir di film The Great Debaters ini. Sebenarnya di film ini kepribadian gurunya itu banyak banget, cuman untuk penyingkat waktu ada durasinya, makanya kita mengambil langsung yang terakhir, yaitu salah satu tokoh utama yang pastinya yaitu Henry Lowe, di mana dia di sini memberikan dukungan ini kepada James, yaitu yang awalnya tidak percaya diri untuk menggantikan Henry untuk debat di kompetensi debat terakhir yang diadakan di Harvard. Sikap yang Henry lakukan ini tuh sejalan dengan pendapat Burns pada tahun 1990, di mana ada poin yang mengatakan bahwa guru itu harus memiliki sikap menguatkan dan efektif, di mana Henry di sini menggantikan peran penting untuk mengembalikan semangat dan percaya diri dari rekan-rekan debatnya, karena pada saat itu Mr. Tolson tidak bisa mendampingi mereka. Oke, ini kita sampai nih di peran akhir, yaitu peran kesimpulan. Banyak sekali nih hikmah yang dapat kita ambil dari film ini. Dari mulai konflik yang membuat kita geleng-geleng kepala dan heran kenapa sekeji ini bisa terjadi. Serta pelajaran kehidupan yang dapat kita petik dari semangat dan kerja keras para tokoh. Yang ikut andil besar mengandung emosi dari penontonnya. Sikap pantang menyerah mereka untuk menegakkan ketidakadilan dan diskriminasi serta rasisme yang mereka rasakan hampir berpuluh-puluh tahun lamanya, walaupun ada halangan dan rintangan di depan mereka. Selama kita memang menyuarakan keadilan dan kebenaran yang seharusnya didapatkan, kenapa kita harus berhenti begitu saja? Hello girl, she little and low. She used to love me, but she don't no more. You gotta step it up and go, yeah.